Rasulullah dari kita, yaitu apa? Kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kado terbesar yang Rasulullah inginkan bahwa nanti kelak di akhirat kita berkumpul dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita sekeluarga, anak kita, seberataan keluarga kita, mudah-mudahan tak kumpul lagi di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dahulu saking cintanya para sahabat dulu, ada namanya Abdullah bin Zaid. Si dini mun ada Rasulullah tuh ketujuh benar memandang Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah wafat, lalu beliau berdoa, Allahumma dhib basari hatta la ra'ahadan illa habibi Muhammad. Ya Allah, Rasulullah telah wafat, maka hilangkanlah penglihatan ulun sampai tidak ada mata yang melihat nih kecuali memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu orang-orang dahulu. Dari saking mahabbahnya, cintanya mereka dengan Rasulullah. Karena cinta Rasulullah itu kepada kita fid dunia wal akhirat. Di dunia lawan di akhirat. Adalah kita wayah ini cintanya nang kaya Rasulullah. Cintanya nang kaya sahabat dahulu. Ketika Rasulullah wafat, orang yang dicintai ini wafat lalu berdoa minta hilangkan mata supaya kada lagi memandang selain orang yang dicintai. Kada. Kita istri wafat lalu suami berdoa mudahan dihilangkan matanya karena kada ada yang dipandang kecuali istri ulun. Kada. Mata aja sebelah menangis, sebelahnya mencari mana pengganti istri. Kayak itu juga ketika suami wafat, adakah istrinya berdoa Allahumma dhib basari, ya Allah bini ulun wafat, maka hilangkanlah penglihatan ulun karena tidak ada yang melihat selain istri suami ulun. Ada. Kecuali kecintaan orang-orang dahulu, mereka tingginya cintanya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada kenikmatan yang paling besar selain memandang wajah baginda Rasulullah. Di surga itu kan banyak kenikmatan tuh. Hendak apa aja ada. Bahkan di surga tuh dikatakan di dalam kitab Yawaqit wal Jawahir, itu ada pasar suqil jannah, pasar surga. Nang di pasar surga tuh ada berjualan muha. Jadi kita hendak muha apa tinggal pasang. Hendak muha nang kayak Ayu Ting Ting misalnya. Ada lagi kita perawatan muha, ada lagi. Ada sukul jannah, tinggal ambil pasang serangan serahendak, berganti muha, ganti-ganti. Itu hebatnya surga. Bahkan buah-buah di surga itu sekali gigitan aja, kayak pisang ini kan masuk buah surga. Sekali igutan aja itu 73 rasa macamnya. Mun kita kan nungkar misalkan anggur di pasar, mun sudah masam ini tanda alamat bahwa seluruhnya ini masam berataan. Tapi kalau di surga ada sekali igutan tuh 73 macam rasanya. Mun nano-nano itu kan rasanya manis asam asin aja. Manis asam asin 3 aja. Tapi kalau rasa buah di surga itu 73, itu hebatnya surga. Tapi kenikmatan yang banyak itu menambah nikmat lagi apabila penghuni surga memandang wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat dahulu mereka kada pernah lepas memandang akan indahnya wajah baginda Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah, salasatun la yara wajhi yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan memandang wajahku nanti kelak di hari akhirat. Ada 3 kata Rasulullah. Memandang wajah Rasulullah aja kada, apalagi mendapatkan syafaat, apalagi berkumpul di surga bersama baginda Rasulullah. Memandangnya aja kada.
Siapa mereka? Yang pertama, al-aq lil walidain. Golongan pertama yang tidak akan memandang wajah baginda Rasulullah, yaitu al-aq lil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang menyakiti akan hati orang tuanya, maka tidak akan pernah memandang wajah baginda Rasulullah, dan dipastikan kadakawa masuk surga. Bagaimana dahulu Rasulullah setiap melewati kuburan Siti Aminah, ibundanya. Ibunda Rasulullah itu siapa namanya? Abdullah, nama ayahnya. Lagi? Aminah, ibundanya. Abdul Muthalib, kakeknya. Lain kainya sama aja. Abu Thalib, pamannya. Siapa istrinya? Khadijah, istri tercinta. Khadijah, istri setia. Fatimah, istri tercinta. Nah itu pokoknya. Kan mau hafalin ya, putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Gimana kira-kira? Jadi setiap melewati kuburan ibundanya Aminah, beliau itu selalu berhenti, kemudian mendekati nisannya, lalu berdoa sambil mengeluarkan dumu ainai, sambil mengeluarkan air matanya. Menangis Rasulullah. Lalu melihat Rasulullah menangis, itu para sahabat menangis juga berataan. Ya Rasulullah, limadza tabki? Kenapa pian menangis ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, adraktu rahmatha. Aku keingatan kasih sayang kuitan lagi bahari di situ. Aku keganangan lawan mamaku. 6 tahun aja tak kumpul, tapi kasih sayangnya luar biasa. Wa azantu ila rabbi, dan aku berdoa minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibundaku ini. Karena waktu itu wahyunya Allah belum turun, tapi aku berdoa mudah-mudahan ada rahmatnya Allah kepada ibuku, ujar Rasulullah. Tiap kali lewat kubur berhenti, menangis, mendoakan. Itu baktinya Rasulullah. Walaupun 6 tahun berkumpul, tapi luar biasa Jasidin. Kebaikan kuitan itu nah masih terasa kasih sayangnya. 6 tahun aja Jasidin berkumpul. Makanya Rasulullah itu kan yatim. Ketika masa-masa umur 6 tahun itu kan kayak anak kita ini nih. Kayak anak kita nang TK mau besar lah. 6 tahun yang masih ingin dikasih sayangi, nang ingin merasakan pelukan orang tua, nang ingin masih disuapi. Mun anak lo nih masih disuapi. Bahwa anak-anak kita masih disuapi lah. Yang ingin masih disuapi, dimanja oleh orang tuanya, nang hendak betagih mainan, permen. Tapi Rasulullah waktu itu kadakawa. Karena abahnya 2 bulan dalam kandungan, beliau sudah meninggal orang tuanya, kuitat laki. Umur 6 tahun, kuitan bini pulang meninggal. Ikut dengan kakeknya Abdul Muthalib. Kurang kasih sayangnya, tapi terasa kuitan tenah mencintainya. Makanya Rasulullah itu kada heran keganangan terus melewat kubur keganangan. Nyoy ini kan anak lewat kubur kan ada keganangan. Biasa aja. Ada nang hari raya aja melangi kuitan nang sudah dalam kubur. Karena sebab apa? Karena mungkin didikan orang tua juga nang kayak kita nya kada jauh. Nah maka dari itu mulailah pendidikan kita kepada anak kita, agar anak kita nanti merasakan kasih sayang kita, lalu dia bakti lawan kita. Bahkan sampai dalam kubur pun mereka masih mendoakan kepada kita. Karena salah satu daripada yang masih mengalir nih,
rahmat di dalam kubur itu apa? Waladun salihun yad'ulah, anak-anak nang soleh nang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan mengalir terus. Mulai dari inya dalam kandungan. Nah itu didikan apa? Bacakan sholawat, bacakan ayat Al-Quran. Nah sambil dipusut-pusut tarot itu nah. Walaupun kita amun guring talentang orang hamil tuh 9 bulan lah. Nah kayak kubah masjid gonalnya. Walaupun membehiring nah kayak angka 3. Walaupun membeti harap guling-gulingnya. Tapi amun sudah dicapai itu nah sambil dibacakan ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Surah Yusuf bagus, surah Maryam bagus, supaya tafaul nanti ketika anaknya binian maka lahir kena nang kaya akhlaknya Siti Maryam. Mun dibacakan surah Yusuf maka kelak nanti mudah-mudahan akhlaknya nang kaya akhlak Nabi Yusuf. Mun muhanya itu tergantung kuitannya. Kuitannya abahnya hiram, mamanya itu orangnya hiram. Tapi tafaul itu mudah-mudahan akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Mun surah Al-Baqarah bang dibacakan ya. Al-Baqarah itu sapi betina. Mun lahirnya kalau pina tuh. Nah mulai dari itu. Lalu ajarkan anak-anak kita Nina, ketika hendak masuk rumah salam, kemudian bersalaman dengan orang tua. Di sekolah sudah dididik ya kan. Tapi di rumah dididik lagi dengan orang tuanya. Supaya inya apa? Bakti tanda kedua orang tuanya. Salah satunya inya nih salaman dengan orang tuanya. Kemudian ketika halus tuh rancak-rancak kita bacakan anak kita. Mun di kepalanya tuh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah rancak bacakan sambil pusut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Meniupnya jangan dimuntung karena muntung kita banyak dosa. Meniupnya lewat hidung. Nah, karena hidung ini ada dosa. Tapi jangan pas lagi bihingusan. Lagi bihingusan. Dia lewat hidung mana bisa ya lah. Nanzalna itu napas anak lagi guring. Inna anzalna dia pakai. Nah, sudah. 3 kali bagus lagi. Karena anak itu hubbut taqlid, dia mencontoh ketika ada yang dicontohnya. Kalau dulu kita kan ketujuh nonton melakian, ini kan ketujuh kemosnya tuh Ultraman. Lalu hendak jadi Ultraman. Nah, tapi kuitan tuh nah dijadiakan anaknya nih. Apa nang selendang belakangnya nih. Loncat dari atas dulu. Karena memang tabiat kekanakan tuh hubbut taqlid, katuju mencontoh. Mun bebinian melihat inya mamanya nih bapupur, umpat juainya beginco. Sekalinya isuknya habis gincu mamanya. Dilihati anak oma habang lewat sampai ke pipi-pipi. Hubbut taqlid namanya. Inya ketujuh mencontoh. Mamanya ketujuh belanja, ini anaknya ketujuh belanja juga. Maka jadikan kita menjadi contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Mencontoh supaya ada contoh apa? Ceritakan tentang akhlak baginda Rasulullah. Lalu kita mulai dengan diri kita, mulai dengan keluarga kita, maka nanti anak kita akan mencontoh kita. Ketika waktu sholat tiba, namun sembahyang maghrib, sekalinya mamanya membuka ke TV, anaknya duduk juga membuka ke TV, maka berabut remote TV pula. Bertarik-tarikan. Si mama hendak acara dangdut, si anak hendak acara kemos. Ia panggil 2 remote TV itu. Gara-gara berabut ya. Ketika azan tiba, lalu ajak anak kita mengambil air wudu. Ini di sekolahan itu sudah diajarkan niat berwudu, praktek wudu, di pengajian sudah diajarkan.
tinggal pembiasaan lagi di rumah, itu siapa? Orang tua.